Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, para sesepuh, wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Habib Muhammad Bagir, Al-Habib Soleh bin Jindan, juga ada Al-Habib Taufik, Al-Habib Kamil As-Sagaf, Al-Habib Muhammad Al-Bar, Al-Habib Alwi Al-Bar, Bapak Haji Tarno, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, kepada Ustadz Syarif, Al-Habib Fauzi As-Sagaf, seluruh para asatiz, Bapak Ustadz Jamal, Ustadz Abdurrahman, ya, dan semua santri dan wali santri yang saya muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati Allah. Ada juga Dr. Syarif Albar, ya, moga panjang umur, diberikan sehat afiah, dan semua para habaib yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, di waktu pagi yang cerah, dan ini pertama kali juga diadakan maulid secara umum di Masjid Iqbalul Khairat. Mudah-mudahan kita bisa menerima kebaikan, ya, sebagaimana nama Masjid Iqbalul Khairat. Saya mungkin menyampaikan beberapa hal yang singkat. Semua yang hadir di sini, terlebih khusus santri-santri yang sedang menuntut ilmu agama, yakinkanlah bahwa ini semua adalah pilihan dari Allah. Tidak semua diberikan nikmat ini. Jadi para wali santri harus banyak mensyukuri nikmat ini dan dijaga nikmat ini, didukung anak-anaknya, mudah-mudahan kelak bisa menjadi ulama yang amil, yang zahid, yang abid, yang mukhlis. Kita berbicara tentang ilmu, tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Cukup satu hadis menyatakan, al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan apa-apa kepada kita, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Itulah warisan intelektual para anbiya, para rasul. Di zaman yang jauh, itu hari lahir Rasul kalau dihitung dengan tahun Hijriah, dengan Qamariyah sudah 1498 tahun yang lalu Nabi lahir. 1498 tahun yang lalu. Tapi ilmunya Nabi Muhammad masih ada sampai saat ini. Kita berbicara relevansi. Tokoh-tokoh barat mengakui bahwa golongan kaum filosof Aristoteles, Sokrates, Pitagoras, Demokrates, itu ilmunya mereka itu hanya setitik dari lautan ilmunya para anbiya. Setitik. Maka memang ada kesamaan. Saya tidak mengatakan seluruh kaum filosof Yunani itu semuanya benar.
Juga saya tidak berani mengatakan semua ilmu kaum filosof itu semuanya menyimpang. Tidak. Saya tidak berani mengatakan itu. Tapi ada titik kesamaan di antara ilmunya para filosof dengan ilmunya para anbiya. Ada titik kesamaan. Yang pertama, visi misinya para anbiya, para rasul dengan visi misinya kaum filosof itu sama di dalam masalah islahun nas, memperbaiki keadaan manusia, fikratan wa adatan wa thaqafatan wa sajiyatan wa tabi'atan. Jadi kaum filosof ini juga punya satu misi, memperbaiki manusia. Pemikirannya diperbaiki, tradisinya, budayanya, akhlaknya, perangainya. Tugas yang sama diutusnya para anbiya, para rasul juga membawa visi misi ini, memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki pemikiran manusia, mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada titik kesamaan, islahun nas, memperbaiki pemikiran, tradisi, kebudayaan dan juga akhlak. Makanya kalau kita dengar ada istilah etika, etika itu produk dari kaum filosof. Etika dari bahasa Yunani, ethos bentuk jamaknya, artinya kebiasaan yang baik. Jadi kaum filosof juga mengajarkan etika, bagaimana nilai-nilai yang baik ketika sesama manusia berinteraksi. Itu bahasa kaum filosof. Kalau bahasa orang-orang barat namanya moral, dari bahasa Latin mores, yang artinya adalah kebiasaan. Produk dari akal mereka. Beda dengan akhlak. Akhlak yang mulia atau disebut dengan makarimul akhlak. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kalau ada lafaz menyempurnakan, sebelumnya sudah ada. Maknanya apa? Seluruh para nabi membawa dan mengajarkan akhlak yang mulia. Diutusnya Nabi Muhammad menyempurnakan itu. Ada ulama lainnya menafsirkan bahwa makna menyempurnakan akhlak yang mulia karena Nabi diutus di tengah suku Quraisy. Di situ berbagai macam mereka secara plural. Ada yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, ada yang juga Nasrani seperti Waraqah bin Naufal. Ya, Imam Bukhari mengatakan kana tanassara fil jahiliyah yaktubul Injil bil Arabiyah. Dia Nasara, Waraqah bin Naufal. Biasa menulis kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab Injil bahasanya Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada juga yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ada juga yang menyembah berhala. Tapi punya nilai-nilai akhlak mereka itu, walaupun mereka musyrik, tapi ada nilai-nilai akhlak yang baik. Dipertahankan oleh Islam, memuliakan tamu, tidak mengingkari janji, dan seterusnya. Maka Nabi hadir menyempurnakan akhlak tersebut. Di dalam riwayat Ahmad disebut soleh. Ya, aku diutus untuk menyempurnakan solehal akhlak, kebaikan akhlak. Jadi ada titik kesamaan. Akan tetapi bedanya kalau akhlak wahyu. Akhlak mulia itu di mana tempat cocok. Kalau etika dan moral itu punya pengaruh dengan adat istiadat dan budaya. Itu bedanya antara akhlak dengan etika dan moral. Maka Imam Ghazali menyatakan yang namanya akhlak itu adalah hayatun rasikhatun fin nafs tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin illa fikrin wa rawiyah.
keadaan jiwa yang tertanam kuat di dalam hati, di dalam jiwa, yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan tanpa membutuhkan kepada pemikiran ataupun perencanaan. Itu namanya akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Dan akhlak masih global, ya. Kalau kita mengatakan akhlak, harus ditambah akhlak yang mulia, karena akhlak yang buruk juga ada. Al-akhlaqul ghabihah, atau bahasa hadis disebut dengan husnul khuluq. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Menurut para pakar bahasa Arab, akhlak diambil dari kata atau memiliki 5 makna. Makna pertama tabi'ah, sajiyah, makna kedua, makna ketiga adah, makna keempat itu tabi'ah, makna kelima din. Jadi akhlak secara bahasa artinya kebiasaan, perangai, agama, kemudian tabiat, dan muro'ah yang satu. Muro'ah itu marwah, menjaga kehormatan diri. Itu secara bahasa disebut dengan akhlak. Berarti di sini ada titik kesamaan antara golongan kaum filosof dengan para anbiya. Tapi filosof itu produknya dari akal mereka. Berbeda dengan para anbiya, wahyu dari Allah Ta'ala. Dan kalau wahyu tidak mungkin keliru dan salah. Kesamaan kedua, para anbiya dan para filosof itu sama-sama ahlul hikmah. Mereka ahli hikmah. Ada tokoh filosof bernama Sokrates, pernah ditanya kepada beliau, apakah kalian ahli hikmah? Dia mengatakan, tidak, kami bukan ahli hikmah, tapi kami pencinta hikmah. Kami pencinta kebaikan dan kami pencinta ilmu. Biasanya orang baik itu begitu, tidak merasa dirinya baik. Ya, ditanya kau orang baik? Tidak, saya masih banyak kekurangan. Saya masih banyak kekurangan. Ternyata ini hikmah yang diajarkan oleh golongan kaum filosof. Dari bahasa filsafat juga artinya adalah love of wisdom. Arti dari filsafat itu, filosof itu artinya cinta kebijaksanaan. Dalam hal ini ada titik kesamaan. Para nabi juga mengajarkan hikmah. Bahkan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Ali Imran, di situ yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Dia, nabi tersebut, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Di dalam ayat yang lain juga disebut di surat Al-Baqarah ayat 129, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di surat Al-Jum'ah ayat 2 juga Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini riwayat-riwayat firman-firman Allah yang menceritakan diutusnya para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan hikmah. Bahkan qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, hikmah ditafsirkan sunnah, karena sunnah Nabi itu isinya adalah hikmah. Maka ditafsirkan al-hikmah di ayat-ayat tersebut, kebanyakan ditafsirkan al-hikmah ay as-sunnah. Hikmah itu adalah as-sunnah. Di ayat yang lain Allah nyatakan orang yang diberikan hikmah sudah diberikan kebaikan yang berlimpah. Di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah telah berikan hikmah, maka sungguh orang tersebut yang telah diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang berlimpah. Nah, tapi ada perbedaan. Hikmahnya kaum filosof dengan hikmahnya para anbiya berbeda. Hikmahnya kaum filosof produk akal.
hikmahnya para anbiya, para rasul, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah ini muncul pemikiran golongan filosof coba menerka dan mencari tahu Tuhan dengan akal. Ada beberapa hal benar dalam pendapat mereka, tapi ada beberapa hal keliru dalam pendapat mereka terkait teologi, masalah ketuhanan. Sokrates pernah menyatakan, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ucapan ini diistilahkan dengan gnoti skauton. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Pendapat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan kita mendapatkan beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titik ini sama. Pendapat Sokrates dengan Imam Ali sama. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, tidaklah kalian melihat ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di sini maknanya dua. Kalau kita simpulkan, makna pertama, anatomi tubuh manusia kalau diriset itu banyak sekali keajaiban. Keajaiban yang luar biasa. Sel-sel di dalam tubuh kita entah berapa banyak jumlahnya hidup di dalam tubuh kita. Proses penciptaan manusia lewat sperma dan ovum dibahas dalam ilmu zigot. Ilmu yang membahas tentang sperma. Al-Quran sudah informasikan proses tersebut. Itu tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak di dalam anatomi tubuh manusia. Makna kedua, kita mengetahui diri kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita mengetahui diri kita lemah, tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Maka akan memunculkan di hati kita bahwa ada yang menguasai kita, yang maha kuat, maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesamaan di kalangan para filosof dengan para anbiya. Ada juga Plato. Plato mengatakan bahwa alam semesta ini ide. Alam semesta ini ide. Apa itu ide? Yaitu sifatnya temporer. Dia tidak nyata alam semesta ini. Karena diawali dengan ketiadaan dan akan berakhir dengan kehancuran. Inilah yang dikaji oleh mutakallimun bahwa alam semesta ini hadis. Sesuatu yang baharu. Sesuatu yang berasal dari ketiadaan, maka dia akan hancur. Kecuali dengan izinnya Allah. Surga, neraka, nas di dalam Al-Quran, abadi. Tapi abadinya berdasarkan kehendaknya Allah. Nah, kaum filosof coba membahas ini. Aristoteles juga mengatakan bahwa alam semesta ini tidak tercipta dengan sendiri. Dan tidak berjalan dengan siklus yang secara otomatis. Ada yang mengatur dan menyeting. Disebut dengan al-muharrik awal, penggerak pertama. Saya katakan dalam hal ini sama dengan ilmunya para anbiya, para rasul. Namun beberapa hal diluruskan oleh para ulama kita. Paham kitab metafisika yang ditulis oleh Aristoteles, dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina yang lahir tahun 370 Hijriah. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada tanpa awal. Jadi alam semesta ini dikatakan godim. Sedangkan pemahaman para anbiya, para rasul menyatakan bahwa tidak ada yang godim kecuali Allah. Tidak ada yang abadi, yang la awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya kecuali Allah. Dalam masalah ini dikritik oleh Imam Ghazali bahwa alam itu berasal dari ketiadaan.
pemahaman Al-Farabi dan Ibnu Sina yang memang mengambil daripada kitab metafisika yang ditulis oleh Aristoteles menyatakan bahwa alam semesta ini ada tanpa ada awal. Ini yang keliru. Dan ulama kita alhamdulillah sekelas Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah wafat 505 Hijriah menyatakan bahwa alam ini dari ketiadaan. Dia ditiadakan, berasal dari tiada, kemudian Allah ciptakan. Maka tidak ada yang qadim kecuali Allah. Tulislah sebuah kitab ilmiah ditulis oleh Imam Ghazali, Maqasidul Falasifah, kemudian Al-Munqidh Minad Dhalal, dan yang ketiga Tahafut Al-Falasifah. Al-Falasifah jamak dari filosof, para filosof. Di dalam kitab itu ada 20 pemikiran teologi kaum filosof yang dikritik oleh Imam Ghazali. Ada 20 yang dianggap menyimpang. 3 diantaranya beliau menyatakan penyimpangannya sudah masuk kepada masalah usul. Yang pertama bahwa alam semesta itu qadim. Nah itu dibantah oleh Imam Ghazali. Alam semesta hadits, sesuatu yang baharu. Kemudian ilmunya Allah hanya mengetahui sifat kulliyah, tidak juz'iyah. Allah hanya tahu sesuatu yang global, tidak mengetahui secara spesifik segala sesuatu. Ini juga menyimpang. Ya, sebagaimana kita membaca di dalam Al-Qur'an, ahatallah bikulli syai'in ilmah. Allah itu segala sesuatu ilmunya mencakup itu. Baik yang komprehensif maupun yang parsial. Dikritik oleh Imam Ghazali dalam masalah ini. Dan yang ketiga yang dikritik adalah hari kebangkitan. Menurut golongan filosof, mereka percaya ada hari kiamat, filosof muslim. Tapi bedanya bahwa hari kebangkitan itu Allah bangkitkan ruh saja, tidak dengan jasad. Ini dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan hari kebangkitan itu Allah bangkitkan kita dengan ruh dan jasad, bukan hanya dengan ruh. Ada tokoh filsafat Islam Ibnu Rushdi mengkritik Imam Ghazali dalam masalah ini, menulis kitab Tahafut, kerancuan dari kerancuan. Yang sebelumnya kitab Imam Ghazali kerancuan daripada pemikiran kaum filosof. Dikritik oleh Ibnu Rushd, kerancuan dari kitab Imam Ghazali yang berjudul Kerancuan. Saya sengaja menyampaikan ini ingin memberitahukan kepada adik-adik santri bahwa ilmu itu luas. Dan ilmunya para filosof itu di bawah ilmunya para anbiya. Dan ilmunya para anbiya di bawah ilmu Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyam wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Gak ada artinya, gak ada harganya, gak ada bandingnya Nabi Muhammad. Itu ilmunya filosof. Maka disebut Imam Ghazali tidak membenci ilmu filsafat. Saya tidak mengikuti mazhab yang menyatakan seluruh ilmu filsafat menyimpang. Gak. Buktinya imam kita ahli sunnah wal jamaah yang sering kita baca kitabnya Ihya Ulumuddin, yang sering kita baca kitabnya Bidayatul Hidayah, menyatakan bahwa tidak semua ilmu filsafat menyimpang. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ilmu ini kan berkembang, asimilasi saya sebutkan, indimaj. Ulumil anbiya bi ulumil falasifah. Asimilasi ilmunya para nabi dengan ilmunya golongan kaum filosof itu terjadi di masa Daulah Abbasiyah. Dibuat satu institusi pendidikan namanya Baitul Hikmah, menterjemahkan buku-buku berbahasa Yunani, berbahasa India, berbahasa Persia dari aliran ilmu filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian muncul tokoh-tokoh yang memadukan ilmu para anbiya dan ilmu para filosof. Imam Ghazali objektif di sini. Ya biasa orang kalau ilmunya luas tidak mudah menyalahkan. Ya.
karena dia punya pandangan itu luas. Bukti bahwa Imam Ghazali tidak anti ilmu filsafat, tapi meluruskan yang menyimpang, khususnya dalam masalah teologi, itu dikritik oleh Imam Ghazali. Tapi tidak semua. Tadi saya katakan Sokrates tidak dikritik, karena memang Imam Ali mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Alam ini adalah sesuatu yang hadis, tidak dikritik karena benar. Tapi ketika alam ini godim, dikritik oleh Imam Ghazali. Hari kiamat, hari kebangkitan, manusia bangkit dengan ruh saja, tidak dengan jasad, dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menerima satu ilmu filsafat dan termasuk orang pertama yang memadukan ilmu mantek masuk ke dalam usul fikih. Ilmu mantek itu siapa yang susun? Aristoteles. Ilmu mantek. Ilmu mantek masuk ke ilmu bahasa Arab. Biasa kalau tartib belajar nahu, sorof, kemudian balaghah, ditambah dengan mantek. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, man la ya'rif mantek, la yufaq bi ilmi. Siapa yang tidak mengetahui ilmu mantek, ilmunya gak bisa dipercaya. Berarti Imam Ghazali tidak mengeneralisir seluruh ilmu filsafat itu menyimpang. Tapi diluruskan yang menyimpang itu. Dampak yang terjadi, kita tidak ingkari masuk ke ilmu akidah. Saya punya rasail tulisan surat Al-Habib Abdullah bin Muhsin atas Keramat Empang Bogor. Jelas-jelas di situ beliau mengatakan wala taqra'u kutub as-sanusiyah li'annaha makhlutat bil falsafah. Jangan kalian membaca kitab akidah As-Sanusiyah. Kita mengakui Imam Sanusi, Umul Barahin dan beberapa kitabnya itu, ya mereka ulama besar. Tapi ada beberapa karya mereka ilmu akidah yang tercampur dengan filsafat di situ untuk orang awam berbahaya. Maka beliau larang di situ. Masuk ke usul fikih, Imam Ghazali menulis kitab Al-Mustashfa. Itu kitab usul fikih dipadukan dengan ilmu mantek. Masuk ke ilmu tasawuf, tasawuf falsafi muncul. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Sab'in, Abdul Karim Al-Jili, Al-Insanul Kamil. Jadi dilarang, Imam Haddad melarang membaca kitab tasawuf falsafi. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana, di bagian akhir-akhir kitab itu, Imam Haddad melarang untuk dibaca. Saya analisa lafadznya, la taqra'u, jangan kalian membaca. Khitabnya ke murid. Imam Haddad punya murid siapa di zaman itu? Para aulia, para solihin. Al-Habib Abdurrahman Bulfaqi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, Al-Habib Sagafi Muhammad As-Saqaf, Al-Habib Umar Al-Bar. Ya, semua aulia. Jadi kalau mereka saja dilarang khitabnya kepada mereka, lantas bagaimana kita orang awam? Di zaman sekarang dengan bebas mengajarkan kitab-kitab seperti itu. Mereka bukan orang-orang yang menyimpang. Syekh Abdul Karim Al-Jili, wali min auliyaillah, cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani dari sisi ibu. Ibnu Arabi, julukannya Asy-Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, sang maha guru dan batu jamrut merah yang mewah. Itu sanjungan ulama ahli sunnah kepada. Tapi ketika mereka menulis kitab-kitab tasawuf falsafi, kita harus bijak bahwa mereka menulis itu dalam keadaan tidak sadar. Al-Fana wal Istighraq kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin yang lahir 691 Hijriah wafat 751 Hijriah. Al-Fana gak sadar mengalami pengalaman spiritual kemudian dituangkan lewat tulisan. Dari sebab itulah Al-Habib Abdullah Al-Haddad melarang kita membaca kitab-kitab mereka, bukan menyalahkan mereka. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang sampai menyatakan murtad, naudzubillah min dzalik. Itu kami tidak sependapat. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka itu ketika nulis bahagia dengan Allah, bahagia dengan ma'rifat, bahagia dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad. Kalau orang terlampau bahagia, kadang-kadang yang diucapkan itu tidak sadar.
Sebagaimana hadis orang yang bertobat, Allah bahagia menerima tobatnya, itu diilustrasikan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pendosa bertobat kepada Allah, Nabi ilustrasikan, Allah bahagianya itu luar biasa, layaknya seseorang melakukan safar, perjalanan jauh, di tengah gurun pasir, dengan unta dan bekal makanan, tiba-tiba untanya lari meninggalkannya, membawa bekal makanannya, dalam keadaan putus asa, tengah gurun bisa mati, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Putus asa ini orang, tidur di satu tempat, tiba-tiba bangun dari tidur, untanya sudah ada di hadapannya. Maka dia ekspresikan rasa bahagia dengan doa. Dia mengatakan, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Apa kata Nabi? Ahta'a min syiddatil farah. Dia tidak bermaksud mengucapkan itu. Dia tidak maksud mengatakan Allah adalah hambaku. Manusia mana yang berani menyatakan hal itu? Apalagi seorang muslim. Dia mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Maksudnya adalah, Ya Allah, saya hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi karena dalam keadaan hati sudah ditarik oleh kebahagiaan, sehingga yang diucapkan itu tidak sadar. Begitulah keadaan orang-orang yang fana dan istighraq. Mereka nulisnya begitu, fana. Maka Syekh Abdul Karim Al-Jili, beliau ini salah satu tokoh, saya mengatakan ulama unik. Walaupun kitabnya Al-Insanul Kamil tidak dianjurkan untuk dibaca. Mereka levelnya jauh di atas kita. Jauh, ma bainas sama wal ard, bahkan tahtal ard. Di bawah bumi kita, mereka di atas langit jauh. Apalagi bandingkan dengan para anbiya, ya, nggak bisa dibandingkan. Makanya Enime Rizky Mel itu menulis kitab, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Di bagian prolog kitab tersebut, beliau mengatakan sebenarnya Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Ada Michael Hart menulis buku, tokoh berpengaruh dunia nomor 1 Nabi Muhammad. Ya. Kata Enime Rizky Mel, tokoh-tokoh yang ada di bawah itu sebenarnya tidak pantas disandingkan dan dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Untuk menjadikan tokoh nomor 1 manusia itu pun tidak layak Nabi Muhammad. Dia keluar dari level itu. Keluar dari level itu. Ini Abdul Karim Al-Jili, dia bukan hanya membaca kitab tasawuf, tapi membaca kitab filsafat. Dia membaca kitab Aristoteles, kitab Sokrates, kitabnya Plato, kitabnya Pitagoras. Dan dia memadukan ilmu para anbiya dengan ilmu kaum filosof. Yang menarik di situ dia nyatakan bahwa para filosof Aristoteles itu berguru kepada Nabi Khidir. Aristoteles yang dikatakan hebat itu ternyata berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain yang namanya As-Sa'bu bin Marathid Malikul Himyar itu berguru kepada Nabi Allah Ibrahim dan berguru juga kepada Aristoteles, walaupun dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Ya, tapi Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal mengatakan bahwa ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa sesungguhnya dia belajar kepada Aristoteles, Zulkarnain. Sayyidina Luqman yang sudah diberikan hikmah oleh Allah belajar kepada Nabi Daud dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Plato, Sokrates, Plato muridnya Aristoteles, Plato gurunya Sokrates. Murid terbaik yang memberikan pengaruh ilmu filsafat dunia ini Aristoteles, gurunya Nabi Khidir. Bahkan Abdul Karim Al-Jili mengatakan yang minum air kehidupan ma'ul haya sehingga umurnya panjang kan Nabi Khidir. Beliau meyakini juga Aflaton juga minum air itu. Jadi yang hidup 2 kata Abdul Karim Al-Jili. Sampai sekarang yang masih hidup Nabi Khidir dan Aflaton. Di mana lokasi itu? Majma'al Bahrain. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al Bahrain aw amdi hukaba.
yaitu aku pergi di tempat bertemunya dua lautan, ditafsirkan oleh Imam Al-Biqai dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu tafsiran marajal bahrain itu Majma'ul Bahrain adalah marajal bahrain, tidak bercampur air asin dengan air tawar. Lokasi itulah, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, adalah ma'ul hayah, air kehidupan. Siapa yang meminum air itu, umurnya akan panjang sepanjang zaman. Kata beliau, Aflaton dan Nabi Khidir yang meminum. Perjalanan mencari, ekspedisi mencari air tersebut dilakukan oleh Zulkarnain, dilakukan oleh Aristoteles, dilakukan oleh Khidir. Tapi berpisah dengan Zulkarnain, Aristoteles ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah meminum air tersebut. Kemudian Aristoteles berguru kepada Nabi Khidir ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu suluk. Jadi jangan heran, ada titik kesamaan, tapi juga ada titik perbedaan. Di sini saya tekankan bahwa para filosof itu yang besar, salah satunya Aristoteles, ternyata ilmunya itu sanadnya kepada seorang nabi, Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir muridnya Aristoteles, bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, Syekh Abdul Wahab Sya'roni mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Dianggap sebagai sahabat karena pernah berjumpa dengan Rasul. Tidak diingkari, ada yang mengingkari, tapi ini pernyataan Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Baik, terakhir saya tutup. Jadi kesimpulannya adalah kita ini jangan pernah puas dengan ilmu. Selevel mereka yang sudah dikatakan sebagai ahli hikmah, pemikir-pemikir dunia, masih berguru kepada para nabi. Bahkan Abdul Karim Al-Jili itu sempat berjumpa dengan Aflaton di dunia spiritual. Dia berguru kepada Aflaton dengan satu nasihat dari Aflaton. Aflaton mengatakan kepada Abdul Karim Al-Jili, yaitu falikil kishrata minal khitab wa khuz al-lub in kunta min ulil albab. Buanglah kulit dari seluruh ucapan, ambil inti dari ucapan, maka itulah kau menjadi orang yang ulil albab. Ulil albab ini adalah terjemahan daripada apa? Ilmunya para anbiya, ilmunya kaum pemikir. Semuanya ini, kata Kostalani, semua ilmu ini, ilmu filosof, ilmunya para anbiya, semuanya itu mengambil dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai saat ini ilmu Rasulullah masih eksis, masih ada. Jadi kita mengambil bagian, mengambil ilmu yang begitu mulia, ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pembukaan ilmu zahiran wa batinan, dan mengamalkan ilmu sehingga ilmu menjadi penolong bagi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Minta maaf. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.